Kita siapkan lagu pembuka pada bakti 316. Marilah bersukacita bersama Bunda Maria, girang penuh pengharapan menantikan kelahiran yang sudah dinubuat, diwartakan para nabi, dan sudah dibermaklumkan oleh Yohanes Pemandi. Kami mohon kepadamu, ya Bapa yang penuh kasih, siapkan kami selalu untuk menyambut Al-Masih. Seorang putra akan lahir bagi kita dan akan dinamai Allah Perkasa. Dalam Dia segala bangsa akan diberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. para frater dan saudara-saudara sekalian, seluruh umat baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di rumah masing-masing yang berkesempatan mengikuti misa pada sore malam ini, pada malam yang terakhir sebelum kita merayakan Natal. Saudara-saudara, bacaan kita pada malam ini berbicara tentang kelahiran Yohanes Pembaptis mendahului kelahiran Yesus. Kelahiran Yohanes Pembaptis membuat banyak orang takjub. Dan karena itu diyakini pula atau dipahami pula bahwa kelahiran Yesus jauh lebih menakjubkan, karena tidak hanya orang-orang sekitarnya yang sungguh terkejut,
tetapi Yesus lahir dan seluruh bala surga bersukacita. Itu yang akan kita renungkan besok malam. Nah, saudara, mari terlebih dahulu kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kedatangan putramu dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Semoga kami mempersiapkan kelahiran putramu dengan hati yang suci, sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Maliaki. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sungguh ia datang. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam dan seperti sabung tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan berkenan di hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti di tahun yang sudah-sudah. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang kedatangannya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum.
dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya, dan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takwa padanya, dan perjanjiannya ia beritahukan kepada mereka. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan Raja segala bangsa dan batu penjuru gereja, datanglah dan selamatkanlah umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapanya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya, lalu berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikian bagian terakhir dari bacaan Injil pada hari ini, pada malam ini, yang menceritakan kepada kita tentang keajaiban yang disaksikan orang berkaitan dengan kelahiran Yohanes.
Keajaiban yang pertama, bahwa Elizabeth mengandung dan melahirkan pada usia lanjut. Ya. Dan orang mengatakan bahwa dia tidak mungkin sebetulnya mengandung dan melahirkan. Ya, karena sudah lanjut usia. Tetapi ternyata ia bisa mengandung dan melahirkan. Nah, kejadian kedua, keajaiban kedua, melahirkan tentu secara alamiah, bukan melalui operasi, ya. Itu keajaiban yang kedua. Keajaiban yang ketiga, bahwa Zakaria selama istrinya hamil, ia bisu. Ia tidak bisa bicara. Tapi tatkala Yohanes lahir dan akan diberi nama, ternyata ia akhirnya dapat berbicara lagi. Ya, kalau orang tidak ngomong 1 hari 2 hari, ya kan, ya mungkin masih bisa dipahami, ya. Tapi kalau orang tidak bisa ngomong berbulan-bulan, ya orang mengatakan, wah ini ada sesuatu yang salah, atau orang ini sakit. Ya. Tapi ternyata itu hanya menjadi petunjuk bahwa Yohanes lahir dengan penuh keajaiban. Dan dikatakan semua keajaiban itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Sampai akhirnya orang bertanya, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Saudara-saudara, cerita Yohanes yang penuh keajaiban tentu tidak hanya sekedar berhenti pada pribadi Yohanes, tetapi justru menunjuk kepada Yesus yang lebih dipenuhi lagi dengan keajaiban. Maka kelahiran dan ke Yohanes Pembaptis tidak ada untuk dirinya sendiri, tapi ia ada untuk menunjuk kepada Yesus. Karena itu Yohanes selalu dianggap ia datang untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Jadi menunjuk bahwa ada yang lebih mengagumkan, ada yang lebih hebat daripada Yohanes. Itulah Yesus. Dan bukan hanya orang-orang di sekitar Yesus yang menyaksikan keajaiban ini dan memuji Tuhan, tapi besok kita akan mendengarkan bahwa sebetulnya seluruh alam semesta, termasuk malaikat di surga, memuji dan memuliakan Tuhan dengan kelahiran Yesus. Maka masa Advent ini adalah kesempatan untuk mempersiapkan diri agar kita dapat merayakan atau bertemu kembali dengan Yesus, Anak Allah yang penuh dengan keajaiban. Inilah maksud masa Advent yang akan berakhir besok, ya, bahwa pada akhirnya kita akan sampai pada suatu kekaguman akan kelahiran Yesus, akan kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Maka marilah saudara-saudara kita lanjutkan perayaan ini. Semoga pada akhirnya kita boleh bersuka cita bersama dengan para malaikat ketika kita boleh merayakan Natal, merayakan kelahiran Yesus, Sang Penyelamat, Sang Penebus, yang tidak lain adalah Anak Allah sendiri.
Tuhan memberkati kita. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, terimalah roti dan anggur ini, agar kami dapat merasakan cinta kasih Yesus Kristus Putramu, sumber kedamaian kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan, dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan oleh kehadirannya dan dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorak memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dan memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua,
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes. Ingatlah juga ke saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peron Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengentraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengentraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Dalam acara komuni terlebih dahulu, saya akan melayani para frater dan umat sekalian. Tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus. Kita doakan puji syukur 212, lalu kita sambung dengan doa sinode para uskup. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Doa untuk sinode para uskup.
Kami berdiri di hadapan-Mu ya Roh Kudus, bila mana kami berkumpul dalam nama-Mu. Dengan bimbingan-Mu sendiri, semoga Engkau betah tinggal di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami mengikutinya. Kami lemah dan berdosa, jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan membawa kami ke jalan yang salah, atau keberpihakan mempengaruhi tindakan kami. Biarlah kami menemukan di dalam kesatuan kami, agar kami bisa berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang bekerja di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan Bapa dan Putra, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, akan kukunjungi. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, kami sudah Kau segarkan dengan sakramen-Mu yang memberikan kedamaian kepada kami. Semoga kami layak menyongsong kedatangan Putra-Mu, sampai kami Kau perkenankan memasuki kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Disampaikan kepada kita, besok pagi tetap ada misa pada pukul 6 pagi. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian, seluruh umat, baik yang ada di gereja di rumah, dan kita sekalian yang sedang mempersiapkan diri untuk merayakan Natal, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 324. Datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah, kuseri Tuhan, datanglah, kuseri Tuhan, datanglah, kuseri Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah. Titip surat.